Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu dari pagi hingga siang menjelang sore ini. Di siang hari ini kami dipertemukan kembali untuk melanjutkan kegiatan BIMTEK Training of Trainers yang dilaksanakan dengan moda daring. Kami mohon penyertaan dan bimbingan-Mu, ya Bapa, untuk kami semua, baik kami sebagai peserta TOT, dan juga mereka yang menjadi panitia, bahkan para narasumber. Utuslah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dan apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini dapat tercapai hanya sesuai kehendak-Mu saja. Ampunilah akan segala kelalaian dan dosa kami, ya Bapa. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Lili. Baik, Suster, Ibu, Bapak, hari ini langsung saja. Selama 2 jam ke depan kita akan kembali lagi mendapat insight baru mengenai desain instruksional. Kepada Pak Heriberto Satya, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Adi atas kesempatannya. Suster, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas semangat dan dukungan dari Suster, Bapak Ibu semuanya. Saya izin share screen. Mana ya enaknya? Ini deh. Ini hanya untuk mengingat, tadi kita sudah mencoba untuk berdiskusi tentang pengembangan kurikulum. Sekarang kita masuk ke bagaimana menjawab pertanyaan how itu tadi ya. Bagaimana mendesain sebuah pembelajaran. Oke. Nah, Suster, Bapak Ibu sekalian semuanya, saya share screen yang ini deh. Nanti modul ini akan saya upload juga di Google Classroom. Desain instruksional dengan kurikulum itu beririsan. Pembelajaran bahkan ada yang mengatakan mirip-mirip, hampir sama, dan sebagainya. Setelah kurikulum kita kembangkan, kemudian bagaimana kurikulum itu disampaikan kepada anak didik kita. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dunia pendidikan saat ini dituntut untuk dikembangkannya pendekatan pembelajaran sesuai dengan dinamika pendidikan negara kita yang berakar pada 2 undang-undang ini. Yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia. Jelas ya? Kebudayaan nasional Indonesia dibentuk dari kebudayaan-kebudayaan daerah, kebudayaan lokal, Suster, Bapak, Ibu semuanya. Maka kurikulumnya juga basicnya atau dasarnya sama. Dan tanggap terhadap tuntutan zaman dan sesuai dengan perkembangan iptek. Oke. Kemudian ini saya masuk di deskripsi dari desain instruksional.
tokoh terkenal di teknologi pembelajaran itu Bapak Yusuf Hadimyarso. Memaknai istilah pembelajaran sebagai usaha mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang membentuk diri secara positif dalam kondisi lingkungan tertentu. Dengan sengaja, artinya itu didesain. Pembelajaran ini harus didesain agar apa? Membentuk diri secara positif. Kita selalu masih belajar. Membentuk diri secara positif, ya bagaimana cara kita belajar agar diri kita menjadi lebih positif. Kemudian, di sini ini ya, instruksional itu bagaimana cara mengajarkannya berkaitan dengan metode, cara mengajar, implementasi, presentasi, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, kemudian secara garis besar, desain instruksional itu keseluruhan proses analisis kebutuhan dan tujuan belajar, serta pengembangan teknik mengajar dan materi pengajarannya. Semacam itu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, di sini sebentar, saya ingin sampaikan bahwa tadi saya mengatakan kalau kita mempunyai pemikir-pemikir hebat di Indonesia, hendaknya baik kalau kita mempergunakan para pemikir Indonesia itu. Kemudian di sini ada yang seperti Bapak Yusuf Hadimyarso tadi, itu orang teknologi pembelajaran. Tapi tetap ada bagian orang di luar Indonesia yang mungkin lebih dulu membentuk sebuah ilmu tentang desain instruksional. Rita C. Ricci, ini orang Amerika. Dalam bukunya David Merrill, saya mengutip dari sana. Dan David Merrill sendiri mengatakan bahwa desain instruksional sebagai batu yang dibangun di atas batu ilmu pengajaran. Maka di dalam mengajar, semuanya harus didesain, disiapkan. Gitu, Mister Bapak Ibu. Nah, Atwi Suparman ini orang UPI. Beliau mengatakan desain instruksional sebagai proses yang sistematik. Maka untuk menghasilkan suatu sistem instruksional yang siap digunakan memerlukan proses panjang. Kadang-kadang para ahli menganggap identik dengan teknologi instruksional atau teknologi pembelajaran. Walaupun sesungguhnya desain instruksional hanya merupakan salah satu bagian dari teknologi pembelajaran. Kata teknologi itu biasanya imajinasi kita terbangun dengan alat-alat elektronik canggih. Tetapi sebetulnya bukan itu. Di dalam dunia pembelajaran, teknologi pembelajaran itu, ya, mau saya nggak bisa jalan. Tuh kan,
Oh, sudah. Ini pengantar bagaimana hubungan teknologi pembelajaran dengan desain pembelajaran. Teknologi pembelajaran itu memiliki 3 kawasan pembahasan, yaitu merancang, mengembangkan, kemudian memanfaatkan, mengelola, dan menilai. Itu teknologi pembelajaran. Nah, sedangkan desain instruksional lebih banyak pada merancang dan mengembangkan di kawasan ini. Gitu ya. Sehingga nanti kalau ada istilah teknologi pembelajaran, suster, Bapak Ibu semuanya, mungkin dari suster Bapak Ibu yang dari prodi teknologi pembelajaran akan lebih bisa memahami ini, lebih tahu duluan memahami itu. Oke, kemudian di dalam desain instruksional itu juga ada banyak model. Nah, model yang ada itu cukup banyak sekali, tetapi Gustav von mengklasifikasikan menjadi 3 model: classroom oriented models, product oriented models, dan system oriented models. Karena kita mengajar di kelas, mungkin atau jelas ya, kita harus memilih model yang classroom oriented. Di sini ada model Gerlach and Ellie, model Hennig Molinda Russell Smaldino, ini yang terkenal dengan model Assure. Nanti kita akan bahas di situ. Banyak sekali modelnya. Kemudian contoh di sini ada model desain instruksional Dick and Carey. Karena yang membuat adalah Dick and Carey. Modelnya semacam ini. Kemudian ada model desain instruksional ADD, IE. Kepanjangan dari Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Begitu. Kemudian ada model desain instruksional Assure. Nah, kelihatannya di masa pandemi ini akan cocok mempergunakan model desain instruksional Assure. Karena di sini pemilihan media itu sangat atau ada bagian langkah yang harus dilakukan. Assure itu merupakan akronim dari Analyze Learners, menganalisis karakter siswa dan potensi sekolah. Tadi, setelah kurikulum itu kita kembangkan, kita mempunyai potensi keunggulan di setiap sekolah. Dan menganalisis potensi keunggulan siswa, si Molenda, ini dari Molenda, itu menganjurkan untuk melihat gaya belajar siswa. Kalau suster Bapak Ibu punya bukunya Bobby De Potter, Quantum Teaching, itu di situ ada semacam kuesioner untuk melihat gaya belajar anak itu cenderung ke
visual, kinestetis, atau auditorial. VAK ya, visual, auditorial, kinestetis. Cenderungnya kemana anak-anak kita? Sehingga kalau ada anak kinestetis belajarnya dengan bergerak, ya guru harus memahami itu. Sementara ada anak yang belajarnya lebih ke visual, pada saat dijelaskan gitu ya harus ada gambar-gambar visual. Anak-anak auditorial, dia mendengarkan guru ceramah, oke, nggak masalah. Sambil dengerin musik itu nggak masalah. Itu. Kemudian state objektif menetapkan tujuan, select methods, media and material, memilih metode, media, dan bahan ajar, utilize media and materials, menggunakan media dan bahan ajar, require learners participation, memerlukan partisipasi pebelajar. Pebelajar ini siswa ya, mungkin asing di telinga kita. Tapi ini umum di istilah dunia teknologi pembelajaran. Yang terakhir, evaluate and revise. Mengevaluasi dan merevisi ini semuanya, apa yang sudah kita ajarkan. Sebetulnya ini RPP, Suster, Bapak, Ibu sekalian. Nanti akan saya beri link untuk mengunduh bukunya ini, buku Escher, e-booknya, saya punya. Nanti akan saya berikan ke Bapak, Ibu, Suster. Kemudian, berbicara tentang pembelajaran, desain instruksional, kita tidak bisa lepas dengan teori belajar. Di dokumen kementerian, teori belajar yang dipergunakan, behavioristik, konstruktivisme, dan kognitivisme. Ada 3 itu. Tetapi di sini saya tambahkan neuroscience. Teori belajar neuroscience. Suster, Bapak, Ibu, kalau punya bukunya teori belajar dari SKUM itu cukup komplit di sana. Behaviorisme perilaku. Para psikolog perilaku lebih menekankan pada perubahan perilaku. Apakah ini salah? Tidak, benar semuanya. Nah, Adi W. Gunawan itu mengatakan bahwa perilaku, kemudian konsep diri, self-efficacy, itu bagian terpenting di dalam operating system mental anak atau diri kita, yang terdiri dari diri ideal, citra diri, dan harga diri. Begitu. Perkembangan teori belajar. Behavioristik kemudian berkembang ke kognitivisme. Tokohnya John Dewey, Thorndike, dan sebagainya. Itu dan seterusnya. Bahkan sampai ke Piaget, Brunner, terusnya. Kemudian berkembang ke Lev-Vygotsky, teori belajar konstruktivisme. Si anak mengkonstruksi pengalamannya masing-masing. Nah, kesalahan yang banyak dilakukan oleh para guru itu model pembelajaran discovery inquiry. Guru membiarkan anak mengeksplor tanpa pendampingan. Di modul ini saya tuliskan, Brunner mengatakan, kalau nggak Brunner, Ausubel kalau nggak salah. Tidak boleh guru melepaskan anak untuk mengkonstruksi sendiri pemahamannya.
Itu tetap harus ada bimbingan dari guru. Awal-awal kurikulum 2013 diimplementasikan setelah melalui pilot project, banyak guru melepaskan anak-anaknya untuk belajar mandiri, untuk mengkonstruksi sendiri. Itu cukup berbahaya. Karena kalau ada hal yang tidak pas, anak kesulitan mengkonstruksi dan akhirnya pemahaman yang salah ini menjadi salah seterusnya. Nah, yang termodern adalah neuroscience, berbicara tentang neuro, saraf otak. Psikologi kognitif itu memusatkan perhatian pada fungsi, yaitu dengan hanya mencirikan aktivitas mental. Kemudian berkembang, orang-orang yang mempelajari saraf otak dari orang-orang kognitivisme juga melihat bahwa ini yang menjadi jauh lebih penting, begitu, dari neuroscience. Nah, kemudian kita sudah mencoba untuk bundel itu mengikat sedikit desain instruksional kaitannya dengan model desain instruksional, kemudian tidak lepas dari teori belajar dan seterusnya. Kemudian bagaimanakah sebetulnya belajar itu di mana ya? Bentar, saya mempunyai bagan. Nah, ini suster Bapak Ibu semuanya, belum muncul ya? Ini faktor pendukung proses belajar dan pembelajaran siswa. Begitu banyak yang mempengaruhi prestasi belajar dari anak. Di dalam lingkungan kelas, ini yang di dalam, itu prestasi belajar anak dipengaruhi oleh pembelajaran, usaha, bakat. Bakat ini dipengaruhi oleh dari sifat psikologis anak, kecerdasan, kepribadian, kedewasaan, gaya belajar, sungguh banyak sekali. Kemudian usaha itu dipengaruhi kondisi psikologis, motivasi, ekspektasi, media pembelajaran juga mempengaruhi usaha anak belajar, metode pembelajaran, mana metode pembelajaran ini dipengaruhi oleh karakteristik guru mempengaruhi time on task. Ini yang di dalam kelas, di lingkungan kelas. Di lingkungan luar kelas, itu ada lingkungan sekolah. Ekosistem sekolah mempengaruhi prestasi belajar anak. Lebih luas lagi,
lebih luas lagi, di situ ada rumah dan keluarga, bagaimana kurikulum dalam keluarga yang tadi kita sempat bahas, hidden kurikulum di dalam keluarga itu bagaimana. Anak berangkat ke sekolah itu sudah mempunyai hidden kurikulum di dalam keluarga, pembentukan di dalam keluarga. Status sosial ekonomi, latar belakang pendidikan orang tua mempengaruhi prestasi belajar anak. Budaya ini sangat berpengaruh juga. Media massa, kalau sekarang media sosial dan sebagainya. Nah, ini faktor pendukung proses belajar dan pembelajaran siswa. Jadi cukup kompleks. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk setelah tadi kurikulum kita kembangkan, desain pembelajaran yang cocok atau model desain instruksional yang cocok di kelas adalah classroom oriented. Saya akan memberi contoh dengan model Assure. Ini saya akan share yang di mana tadi ya. Oh, sebelum ini tadi ada nah, saya akan memberi contoh nanti bagaimana model desain instruksional itu, model desain instruksional Assure kita pergunakan untuk mendesain pembelajaran kita. Siklusnya mulai dari analyze learners, kemudian menentukan tujuan pembelajaran, menentukan metode, media, dan material pembelajaran, dan seterusnya. Siklusnya seperti ini terus. Setiap tahun input siswa kita berbeda. Gitu. Wah, Pak, sulit untuk mendesain ini dan sebagainya. Ya, sebetulnya Bapak Ibu semua sudah melakukan di dalam RPP. Di dalam perjalanannya, kami mengembangkan model desain Assure ini menjadi demikian, Suster, Bapak Ibu semuanya. Analyze learners ini sudah kita dapatkan di core value. Satu, core value, landasan kurikulum, potensi sekolah dari 7 unsur budaya. Itu harus kita analisis. Selain dari Molenda menginginkan gaya belajar harus dilihat juga, ya ditambahkan ini 3, core values, landasan kurikulum, potensi sekolah, 7 unsur budaya. Ini harus dipahami oleh para guru. Gitu. Kemudian langkah selanjutnya diikuti terus. Bapak, Ibu, Suster di dalam mengajar tentu membuat RPP. Dan RPP
Permendikbud 22 tahun 2016 sudah dirubah dengan surat edaran Menteri Nadiem Makarim nomor 4 kalau nggak salah. Isi RPP 3 poin penting. Tujuan, langkah-langkah, dan evaluasi. Tetapi apakah itu kemudian di RPP kita hanya berisi tujuan, langkah-langkah, dan evaluasi? Boleh, dan minimal ini kan yang diminta di surat edaran tersebut. Minimal ini, dan kita bisa memodifikasi ini luar biasa sebetulnya. Enak, kita diberi kepercayaan untuk mendesain pembelajaran kita sendiri. Nah, tipsnya, di dalam membuat RPP, ya, 3 unsur ini harus ada dulu. Tujuannya, tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan evaluasinya ada. Bentuknya seperti apa, silahkan. Mau dibuat mind map, mau dibuat berurutan, tidak masalah. Kan tidak diatur bentuk dari RPP tersebut. Gitu. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan di sini, Permendikbud 2022, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, komponen RPP itu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, di assure ini adalah state objective, materi, metode pembelajaran, media, itu di select instructional methods, media and materials, kemudian langkah-langkah pembelajaran, require learner participation, kemudian penilaian hasil belajar, evaluate and revise. Sama. Gitu. Model desain instruksional ini sudah teruji. Jadi, ya, surat edaran Nadiem Makarim gini, kenapa sih muncul surat edaran tersebut? Karena ada laporan dari ribuan guru di Indonesia bahwa administrasi guru sangat merepotkan. Iya, kalau kita setiap hari membuat administrasi itu sangat merepotkan. Tetapi tidak disadari bahwa mengajar itu harus didesain. Dan apa yang sudah kita buat, RPP yang sudah kita buat ini, tidak dipergunakan sebagai senjata untuk mengajar, tetapi dimaknai sebagai administrasi saja. Pada saat masuk di kelas, RPP ini ditinggal di ruang guru. Kemudian, evaluate and revise-nya tidak pernah dilakukan. Seharusnya, pada saat mengajar membawa RPP, di situ guru bisa memberi catatan-catatan. Misalkan di langkah-langkah pembelajarannya ini, kok di kelas ini berbeda ya, mereka lebih bisa menggunakan langkah-langkah seperti ini, dan seterusnya. Sehingga tahun depan yang dilakukan adalah merevisi itu saja. Itu. Kita sudah sepakat bahwa kita merancang masa depan anak-anak kita. Merancang masa depan anak-anak kita, mendesain, menjadi bagian yang ikut mendesain masa depan anak-anak kita. Begitu. Nah, itu ya, Suster, Bapak, Ibu,
kaitannya model desain instruksional Azure dengan RPP yang dulu, standar proses. Ini kaitannya di situ. Sekarang hanya tinggal 3, tapi di dalam 3 itu sebetulnya ya sama saja. Mendesain pembelajaran itu ya model pembelajaran yang model desain instruksional yang mau dipakai yang mana, gitu. Nah, sadarkanlah kepada para guru bahwa ini dibuat 1 kali, kemudian setiap hari dibawa, setiap mengajar dibawa, berilah catatan-catatan pada RPP Bapak Ibu Guru. Beri catatan. Wakasek kurikulum bisa meminta seminggu sekali dikumpulkan di mejanya Wakasek kurikulum untuk Wakasek kurikulum melihat RPP para guru. Ini sharing suster Bapak Ibu waktu saya jadi Wakasek kurikulum. Setiap hari Sabtu saya meminta guru-guru mengumpulkan program semester, kemudian agenda mengajar, dan RPP. Saya cross-check satu persatu. Program semesternya bulan Oktober ini sampai di mana? Di agenda mengajarnya sampai hari ini sampai di mana? Akan kelihatan di situ. Kalau materinya sudah di program semester materi itu harusnya sampai F, tapi di agenda mengajar guru ini masih D, maka lakukanlah diskusi. Apakah nanti di akhir semester materi ini akan selesai, Bu, Pak? Selesai, Pak. Cara menyelesaikannya nanti gimana? Jangan sampai yang ada di RPP secara ideal itu tidak tercapai. Gitu. Nah, oke. Sekarang kita akan coba lihat contoh mana tadi. Bagaimana desain instruksional Azure itu kita buat. Ini saya memakai contoh hubungan matematika dengan literasi. Ya. Ini akan sangat terasa sekali saat menggabungkan 2 disiplin ilmu, matematika dengan literasi keuangan. Ya, saya memberi contoh saja. Dan di sini ada gap. Gapnya adalah bagaimana, gap ini kan dalam ya. Desain instruksional ini menjembatani 2 disiplin ilmu ini. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, desain instruksionalnya adalah Azure yang kita coba diskusikan di sini. Kemudian kita bisa membayangkan bahwa kita melakukan pengembangan instruksional, pengembangan pembelajaran dengan mendesain dengan model Azure pada mata pelajaran IPA misalkan.
kelihatannya IPA, tapi di situ ada fisika, biologi. Maka bagaimana biologi dan fisika ini terjembatani? Ada bagian yang bisa terjembatani di situ. Tetapi kalau itu mata pelajaran yang berdiri sendiri, misalkan fisika saja, ya bisa juga. Tetap didesain dengan Azure bisa.